Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan presentasikan PDD UKTPT pada poin penelitian dan karya ilmiah Serdosmer 2022. Saya Sri Indriastuti, Sarjana Keperawatan, Nurse Master of Nursing dengan NIDN 0613038701. Saya dari Stikes Cendekia Utama Kudus. Terkait penelitian yang pernah saya lakukan dalam 3 tahun terakhir, dari tahun 2018, saya mendapatkan hibah dari Dikti untuk PDP, penelitian dosen pemula, dengan judul Pengalaman Narapidana Wanita dalam Menghadapi Premenstrual Syndrome atau PMS di Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian dilanjut dengan penelitian hibah Dikti juga di tahun 2019 sebagai peneliti utama dengan judul Efektivitas Logoterapi untuk Penurunan Tingkat Stres pada Narapidana dalam Konteks Koreksional Nursing. Di PDP tahun 2019 ini, alhamdulillah saya mendapatkan hibah juga tambahan untuk publikasi dalam bentuk buku ajar ISBN sekaligus HKE dari buku ajar yang sudah saya hasilkan dari penelitian tersebut. Kemudian untuk tahun 2021 kembali mendapatkan PDP dengan saya sebagai penulis kedua dengan judul Pengalaman Seseorang yang Pernah Mengalami COVID-19. Kemudian di tahun 2022 untuk publikasi karya ilmiah ada yang pertama Journal of Nurse and Health dengan judul Self-Concept Disorder Caused by Negative Stigma from Society Towards Someone Who Has Experienced COVID-19. Dilanjut dengan Jurnal Profesi Keperawatan di tahun 2022 dengan hubungan kesepian dengan tingkat depresi pada lansia di Posyandu-Lansia Geritan Pati. Kemudian pada tahun yang sama saya juga mempublikasikan jurnal Desain Cahaya Jurnal Dunia S1 Keperawatan dengan judul Gambaran Tingkat Kecemasan Keluarga Pasien yang dirawat di ICU Rumah Sakit Mardi Rahayu. Untuk penelitian publikasi karya tahun sebelumnya ada beberapa. Yang pertama adalah publikasi pada Jurnal Keperawatan Jiwa dengan judul Pengalaman Seseorang yang Pernah Mengalami COVID-19. Kemudian dilanjut publikasi berikutnya ada Pengalaman Narapidana Wanita dalam Menghadapi Premenstrual Syndrome di Lembaga Pemasyarakatan. Ini merupakan hasil publikasi dari penelitian PDP saya. Kemudian dilanjut juga ada penelitian dalam bentuk publikasi Jurnal Profesi Keperawatan dengan judul Gambaran Karakteristik Remaja Putri kelas 7 pada saat menghadapi menars di SMP Negeri 2 Kudus. Masih dalam kaitan publikasi karya ilmiah, pada tahun 2020 saya memiliki publikasi dalam bentuk Proceeding Health Events for All atau HEVA dengan judul Gambaran Obesitas pada Remaja Siswi di SMK Negeri 1 Celuak Kabupaten Pati. Kemudian di tahun 2019 saya ada publikasi dalam Sinta 2 dengan judul Nursing Students Role and Experiences of Disaster in a Nursing School. Ini diterbitkan oleh Pajajaran Nursing Journal. Kemudian publikasi lainnya ada Jurnal Kesehatan Profesi Keperawatan dengan judul Gambaran Karakteristik Remaja Putri kelas 7 pada saat menghadapi menars di SMP Negeri 2 Kudus. Dari serangkaian publikasi tersebut ada penelitian yang saya unggulkan yaitu tentang pengalaman narapidana wanita dalam menghadapi premenstrual syndrome atau PMS di lembaga pemasyarakatan. Dan untuk penelitian publikasi ini sudah masuk dalam Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat tahun 2021. Dan mengapa penelitian ini menjadi penelitian unggulan saya? Karena yang pertama karena penelitian terkait perempuan dan daerah koreksional nursing menjadi prioritas utama saya. Karena saya memfokuskan penelitian
pada area wanita sebagai gender studies pada konsep keperawatan jiwa, dan berfokus pada correctional nursing, di mana correctional nursing ini menjadi bagian dari bagian spesifik dari CMHN, yaitu Community Mental Health Nursing. Makna dari penelitian tersebut bagi peneliti, bagi saya pribadi, menambah ilmu pengetahuan, karena dengan menggeluti dunia correctional nursing masih menjadi satu yang banyak dilakukan penelitian di luar negeri, tapi masih di Indonesia masih terbatas. Padahal ini merupakan satu area di dalam komunitas mental health yang perlu kita gali lebih dalam. Dan di sini dengan melakukan penelitian ini saya semakin menambah beberapa referensi, kemudian juga menambah wawasan karena berkaitan dengan dunia koreksional narapidana yang memang jarang diprioritaskan ambil sebagai subjek area penelitian. Kemudian untuk referensi bagi institusi, tentu saja memberikan referensi dan pengembangan penelitian lebih lanjut, karena memang untuk dunia community mental health nursing kita memfokuskan pada area-area spesifik yang belum terpegang, apalagi pada fokusnya adalah perempuan. Dan bagi masyarakat tentu saja kita menjalin pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas dengan masyarakat, karena dalam masyarakat mulai terpapar dengan konsep-konsep secara teoritis, walaupun dalam aplikasinya tetap bagaimana kita menghubungkan, menjalin konektivitas antara institusi dengan masyarakat lebih jauh. Kemudian bagi bangsa dan negara, saya menambahkan satu poin yang menurut saya sangat penting, bahwa penelitian unggulan yang saya unggulkan harus memiliki kunci poin pada poin peningkatan pengembangan penelitian Indonesia. Karena untuk saat ini saya melihat penelitian-penelitian terkait perempuan pada community mental health nursing masih sangat terbatas, dan saya rasa apalagi untuk area koreksional, sehingga penelitian terkait perempuan area koreksional masih menurut saya sangat penting. Kemudian bersaing di era global, ini merupakan poin yang saya rasa menjadi poin yang perlu digarisbawahi, apalagi dalam industri 5.0, di mana bersaing secara global termasuk dalam publikasi karya. Di luar negeri banyak sekali kita temukan studi gender studies, kemudian studi tentang perempuan dan pada area-area khusus termasuk area koreksional, dan ternyata di Indonesia ini masih menjadi sesuatu yang sangat terbatas, sehingga kita perlu memfokuskan area penelitian kita pada area jiwa dengan spesifik kepada area perempuan pada correctional nursing dalam konteks community mental health. Kemudian publikasi untuk karya unggulan tersebut sudah dipublikasikan dalam jurnal keperawatan dan kesehatan masyarakat. Kemudian untuk roadmap penelitian saya mulai dari tahun 2018 sesuai dengan fokus unggulan pengembangan riset penelitian jiwa, yaitu di area koreksional. Pada area perempuan saya juga mengintensifkan untuk peningkatan publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi sampai dengan di Sinta 4. Kemudian lanjut di tahun 2019 sampai dengan 2020 masih tetap sama, saya fokus pada riset koreksional dan perempuan. Kemudian juga masih ada bencana sebagai yang lain, peningkatan publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 4 dan Sinta 2. Kemudian juga peningkatan perolehan HKI sesuai bidang kekhususan sesuai dengan target. Pada tahun 2019-2020 saya mendapatkan HKI terkait penelitian yang sudah saya lakukan. Kemudian juga pembuatan buku keperawatan jiwa bencana disusul perolehan HKI buku. Untuk perolehan buku keperawatan jiwa bencana ini sudah kami dapatkan, saya pribadi dapatkan di tahun sesuai dengan target tahun roadmap penelitian saya di tahun 2019 dan 2020. Kemudian selanjutnya di tahun 2020 sampai dengan 2022 masih sama, fokus penelitian saya tetap pada bidang kesehatan mental dengan berfokus pada koreksional dan perempuan sebagai target utama, dan saya tetap ada pengembangan pada area bencana sebagai prioritas yang selanjutnya.
Kemudian untuk peningkatan publikasi ilmiah jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 dan juga jurnal internasional dengan indeks Scopus. Berikutnya juga ada pembuatan buku referensi keperawatan jiwa dan komunitas dalam ranah koreksional, yang ini masih dalam proses dan sesuai target semoga di akhir tahun 2022 sudah bisa terrealisasi. Kemudian partisipasi dalam international conference dan poster presentation, dan ini sudah alhamdulillah sudah terrealisasi mulai dari tahun 2019 2020 sudah terlibat dalam international conference. Kemudian tindak lanjut pencatatan hak kekayaan intelektual sudah saya lakukan juga sesuai dengan target, sudah ada beberapa HKI yang saya dapatkan. Untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 mempertahankan publikasi ilmiah jurnal nasional terakreditasi 1, 2, 3, dan 4 dan jurnal internasional terindeks Scopus sesuai ranah fokus penelitian, dan partisipasi dalam oral presentasi kegiatan international conference serta menulis buku referensi tentang perempuan dan aspek pemasyarakatan serta peningkatan HKI. Jadi dari roadmap penelitian saya mulai dari 2018 sampai dengan target 2025, saya tetap berfokus pada mental health specialties dengan focusing research area, berfokus pada mental health aspek perempuan atau women, dan area correctional nursing sebagai area spesifik penelitian saya. Demikian tadi untuk paparan terkait penelitian-penelitian yang saya lakukan, termasuk penelitian unggul yang berkaitan dengan jiwa pada area community mental health nursing. Terima kasih.